Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. BTW, nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Kemudian Ji Hongyan pun mendekat kepada pria tua yang menyerupai biksu dan mengatakan bahwa dirinya adalah patriark Ji Hongyan dari klan Ji, meminta tolong untuk dibukakan pintunya. Biksu ini pun merespon Ji Hongyan dan mempersilahkannya masuk. Menurut Jiang Chen, bagi klan Ji yang kuat untuk sangat berhati-hati terhadap perbendaharaan Dewa Jiwuli pasti sangat luar biasa. Jiang Cheng pun menilai ini waktu yang sempurna. Kali ini, dirinya akan mengenal situs ini melalui klan Ji dan nanti fokus pada situs yang dirinya miliki sendiri. Lalu saat gerbang dibuka, sebuah aura yang sangat kuat pun keluar, dan ini mengagetkan mereka. Jiang Cheng pun bertanya-tanya apakah ini. Gelombang energi ini terasa aneh. Kemudian Ji Hongyan mengatakan bahwa anomali tadi berasal dari 20% lautan jiwa dewa kuno yang tidak dimanfaatkan. Area itu kemungkinan telah bermutasi. Sama sekali tidak ada yang boleh mencoba memasukinya. Dan untuk amannya, Ji Hongyan meminta semuanya mempertahankan bendera teleportasi mereka. Jika mereka merasakan bahaya, maka Ji Hongyan meminta mereka untuk segera keluar. Mendengar semua ini, Suan Yue pun mengerti dan meminta ayahnya untuk kembali sekarang. Suan Yue pun seketika meminta semua orang untuk mengikutinya dan tetap dekat. Lalu dalam perjalanan, Suan Yue pun menjelaskan bahwa ini adalah area kaki bagian bawah dari mayat dewa kuno. Jalur yang mereka lewati sekarang adalah salah satu meridiannya. Hampir tidak ada bahaya selama mereka berhati-hati dengan Blood Beast. Menurut Jiang Cheng, mengalahkan mereka tidak hanya memberikan banyak pengalaman tetapi juga memperkuat tubuh. Area ini tinggi dan lebarnya puluhan meter, dan itu hanya satu meridian mayat. Jiang Cheng pun bertanya-tanya seberapa besarkah dewa kuno yang lengkap. Lalu di saat itu, Ten pun bertanya apakah ini makanan yang Jiang Cheng siapkan untuknya. Ten pun mengetahui bahwa ini adalah mayat dewa kuno dan menyebut Jiang Cheng sangat luar biasa menyiapkan hal ini. Jiang Cheng pun menyebut bahwa Ten akan segera memakannya, serta meminta Ten untuk berhati-hati jangan sampai ketahuan. Apapun yang bisa Ten makan adalah miliknya. Ten pun mengerti dengan ucapan Jiang Cheng. Lalu di saat yang sama, tiba-tiba monster Blood Beast muncul dengan level 35. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Blood Mist Realm, Blood Explosion, dan Blood Arrow. Melihat hal ini, Jiang Chen menilai bahwa Blood Beast ini tidak buruk sama sekali. Namun Jiang Chen heran mengapa Ten terbang ke tempat lain, tidak menganggapnya sepadan dengan waktunya. Dan di saat itu, Hua Yunfei pun maju dan seketika menggunakan Soul Power Slash. Lalu Hua Yunfei mengatakan kepada Jiang Cheng bahwa dirinya bisa langsung melenyapkan lebih dari selusin Blood Beast dan bertanya, apakah Jiang Cheng bisa? Namun Jiang Cheng sendiri tidak terlalu menghiraukan hal ini dan menyebut Hua Yunfei mengesankan. Jiang Cheng sendiri menilai bahwa Hua Yunfei ini adalah seseorang jenius tanpa otak. Lalu Suan Yue pun meminta Hua Yunfei untuk berhenti dan berhenti pamer tanpa alasan.
Hua Yunfei pun mengerti dan akan mengikuti perkataan dari Suan Yue. Lalu Suan Yue mengatakan bahwa sekarang dirinya akan membawa mereka ke semua area jantung mayat dewa kuno. Ada lebih banyak blood beast di sana, membuatnya sempurna untuk latihan. Namun Suan Yue meminta mereka mengingat ini. Anatomi dewa zaman dahulu berbeda dengan mereka. Dia punya 3 jantung. Lalu di saat itu Ten meminta Jiang Cheng untuk tidak mendengarkan omong kosongnya. Dewa kuno Jiuli sebenarnya memiliki 4 jantung. Selama seseorang tetap utuh, dia bisa bangkit kembali. Jiang Cheng pun segera menanyakan maksud dari Ten. Apakah dewa kuno itu hidup? Namun di saat itu Ten tidak menjawab pertanyaan Jiang Cheng dan malah mengatakan bahwa Ten menemukan jantung keempat yang tersembunyi dan itu masih utuh. Mendengar hal ini, Jiang Cheng memperingatkan Ten untuk tidak memakannya dan meminta Ten untuk kembali sekarang. Namun Ten sendiri mengatakan bahwa dirinya mencoba memakan jantung ini dan meminta Jiang Cheng untuk menunggunya sebentar. Namun Jiang Cheng menyebut itu mustahil. Lain kali dirinya akan mengajak Ten makan prasmanan sepuasnya dan ini adalah janji. Ten pun mengerti. Lalu Jiang Cheng pun memperingatkan orang-orang bahwa ini terlalu berbahaya dan meminta mereka untuk tidak melangkah lebih jauh. Hua Yunfei pun bertanya maksud Jiang Cheng. Jiang Cheng pun meminta semua orang mengambil bendera teleportasinya. Mereka akan segera berteleportasi. Namun Hua Yunfei sendiri meremehkan peringatan Jiang Cheng dan malah menyebut bahwa maksud Jiang Cheng bahaya ini adalah tentang Blood Beast barusan. Mereka pun mulai menyebut bahwa Jiang Cheng pengecut datang ke sini dengan nyali seperti itu. Hua Yunfei pun bertanya apakah Jiang Cheng serius. Hua Yunfei pun meminta Jiang Cheng untuk segera bicara sekarang. Jiang Cheng yang menatap Hua Yunfei pun menilai bahwa Hua Yunfei bodoh dan sepertinya dirinya harus mengorbankan Hua Yunfei kali ini. Jika dirinya melukai Hua Yunfei cukup parah, semua orang tidak punya alasan selain setuju untuk mundur dan merawat Hua Yunfei. Lalu Suan Yue pun bertanya apa yang sedang Jiang Cheng lakukan. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Dirinya hanya ingin berkelahi. Hua Yunfei dengan kondisi terluka pun mencoba bangkit dan mengatakan bahwa dirinya sudah muak dengan Jiang Cheng. Jiang Cheng berani menyerangnya lebih dulu. Dengan ini Jiang Cheng meminta untuk mati. Dan segera Hua Yunfei menggunakan teknik spirit sacrifice. Jiang Cheng pun tidak menyangka bahwa ini sangat besar. Dan di saat yang sama, Ten pun kembali. Jiang Cheng tersenyum karena Ten kembali tepat pada waktunya. Dan segera Hua Yunfei memberikan serangan kepada Jiang Cheng. Jiang Cheng sendiri merasa ini waktu yang tepat untuk menguji kekuatan dari Divine Eleven Present Body. Dan seketika Jiang Cheng menyapu Spirit Sacrifice dengan satu ayunan. Orang-orang yang melihat ini pun kaget karena hanya dengan satu gerakan mampu menghancurkan teknik Hua Yunfei. Mereka pun menyebut Jiang Cheng sebagai monster. Sedangkan Hua Yunfei sendiri masih syok dengan situasinya. Dan Jiang Cheng sudah siap memberikan pukulan lainnya. Kembali Hua Yunfei dibuat terbang oleh Jiang Cheng hingga tak sadarkan diri. Suan Yue pun menyebut Jiang Cheng sudah gila. Orang-orang pun bertanya apa yang sudah terjadi. Jiang Cheng bahkan tidak menggunakan pedang atau Nine Miasma Wing dan masih bisa menjatuhkan Hua Yunfei dengan satu pukulan. Jiang Cheng pun tertawa dan menyebut bahwa cedera Hua Yunfei tidak mengancam nyawanya. Tapi jika dia tidak dirawat tepat waktu, dia akan menderita kerusakan jangka panjang. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa bersaing dalam pertempuran pilihan surga dalam beberapa hari. Suan Yue pun bertanya, apakah Jiang Cheng melakukan ini karena takut dan hanya ingin mereka segera pergi? Jiang Cheng pun hanya mengatakan bahwa jika Suan Yue terus mendorong, dirinya mungkin akan melakukannya lagi. Lalu dalam pikiran orang-orang, mereka pun merasa tidak punya pilihan lagi. Mereka tidak bisa mengalahkan Jiang Cheng. Maka dari itu mereka harus mengikuti keinginan Jiang Cheng untuk pergi. Dan segera mereka pun mulai mengangkat bendera teleportasi. Namun saat menunggu beberapa saat tidak terjadi apa-apa. Mereka pun bertanya-tanya mengapa teleportasinya tidak bekerja. Bagaimana ini mungkin?
Jiang Cheng pun menilai apakah ini ada hubungannya dengan Ten yang menemukan jantungnya. Pihak lain yang memperhatikan ini pun segera memasang jebakan, dan ini masuk akal menurut Jiang Cheng. Lagi pula, ini adalah dewa kuno. Guru pernah berkata bahwa di balik 9 revolusi terhadap alam dewa sejati. Jiang Cheng bertanya-tanya apakah mereka sekarang menghadapi musuh yang merupakan makhluk 10 revolusi atau bahkan lebih tinggi. Jika itu masalahnya, bukankah mereka semua akan celaka hari ini? Namun Jiang Cheng sendiri pun mencoba mengendalikan dirinya agar tetap tenang. Dia hanya menyegel ruangan untuk saat ini, tidak langsung membunuh mereka. Itu berarti dia dibatasi, entah bagaimana dia belum melakukan pergerakan. Dengan cepat Jiang Cheng pun pergi dan mengatakan bahwa mereka harus mengambil resiko ini. Bunuh dia sebelum dia bisa bertindak. Jiang Cheng pun meminta Ten untuk menunjukkan jalannya dan mengajak Ten untuk menghancurkan jantung itu. Suan Yue pun bertanya apakah Jiang Cheng menyadari sesuatu yang tidak beres. Itukah sebabnya Jiang Cheng memaksa mereka melakukan ini? Suan Yue pun berteriak dan meminta Jiang Cheng untuk tidak lari dan jawab pertanyaannya. Suan Yue pun segera meminta semua orang untuk mengikuti Jiang Cheng. Ada sesuatu yang berubah. Dan untuk saat ini mereka harus bersama. Lalu Suan Yue meminta Liu Fei untuk menggendong Hua Yunfei. Kemudian saat ini Jiang Cheng yang terus berlari kini telah dihadang oleh Blood Beast dengan rentang level 70 sampai 120. Jiang Cheng yang melihat sekitar menilai bahwa baik jalur depan maupun belakang diblokir oleh Blood Beast dan level mereka meningkat 2 kali lipat. Jiang Cheng pun menyebut bahwa mereka kacau. Sudah ada Blood Beast level 120 dan mereka akan segera melihat level 150. Dengan cepat, Jiang Cheng meminta Nine dan Farah serangga untuk memblokir Blood Beast di depan. Lalu Jiang Cheng juga meminta Suan Yue untuk memimpin semua orang untuk menahan Blood Beast di belakang. Dan dirinya akan membuat lubang di sini dan mengurusnya sendiri. Suan Yue pun menyebut itu tidak mungkin. Ini adalah meridian dewa kuno. Jiang Cheng tidak bisa meledakkannya. Jiang Cheng meminta mereka semua untuk bertahan. Selama dirinya kembali, mereka akan bertahan. Segera Jiang Cheng menggunakan God Elephant Prison Suppression Body. Namun nyatanya pukulan ini saja tidak cukup. Jiang Cheng juga menyadari bahwa ini tidak ada gunanya. Bahkan jika mereka bisa meledakkannya, mayat dewa kuno akan sembuh dengan sangat cepat. Namun mereka harus tetap mencobanya. Jika mereka bahkan tidak bisa membuka meridiannya dengan ganas, mereka memiliki peluang lebih kecil lagi untuk membuka pintu keluar luar yang memiliki pertahanan terkuat. Dan saat ini menerobos ke dalam adalah metode terbaik dibandingkan dengan terobosan keluar yang lebih sulit. Dan tak berselang lama, usaha Jiang Cheng berhasil dan jalan pun terbuka. Dan ini kesempatan mereka. Jiang Cheng pun segera masuk dan meminta mereka untuk menunggunya di sini. Suan Yue pun mengerti dan meminta Jiang Cheng untuk berhati-hati. Suan Yue juga berterima kasih kepada Liu Feng dan Song Yuming karena mereka berdua menjadi tank dan menahan Blood Beast dari sisi kiri. Suan Yue pun meminta mereka untuk tetap menahannya. Suan Yue juga meminta kepada Su Manman, Ningbo, Zhang Chujing yang bertanggung jawab atas memberikan kerusakan kepada Blood Beast di sisi kiri, sedangkan Su Yao dan dirinya dari sebelah kanan. Suan Yue menekankan bahwa hidup mati tergantung pada mereka. Yang bisa dirinya beritahu pada mereka adalah kakek buyutnya Ji Lingqiu pasti akan segera datang menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Ji Hongying pun kaget mendengar berita ini dan bertanya kapan mereka kehilangan kontak. Sang biksu pun mengatakan bahwa itu 3 menit yang lalu. Fluktuasi energi tiba-tiba datang dari dalam. Sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lelaki tua ini memasuki rumah harta karun ilahi untuk memeriksa dan menemukan mayat dewa kuno tersegel sepenuhnya. Benar-benar mengisolasi dunia luar. Anehnya, mayat dewa kuno itu belum hilang. Masih berada di ruang dimensi aslinya. Titik sambung di tungkai bawah masih dalam jangkauan formasi mereka.
Ji Hongyin pun menyebut bahwa jika mereka menghabiskan ratusan tahun hanya untuk membuka jalan ini ke kaki bagian bawah, sekarang mustahil bagi mereka untuk secara paksa menerobos pertahanan dewa kuno dari luar dengan kekuatan mereka sendiri. Hongyin pun meminta biksu untuk memberitahu Old Master untuk kembali. Sekarang mereka hanya bisa mengandalkan dia dan juga informasikan ini kepada Gu Kaitian di Jiangnan. Lalu saat ini, di dalam alam rahasia, Jiang Cheng terus mengalahkan Blood Beast dan saat ini Jiang Cheng menggunakan pedangnya dan melakukan serangan kombonya dari Human Blade, Earth Blade hingga Heaven Blade. Lalu Ten sendiri menyebut bahwa dirinya tidak bisa makanan-makanan sampah ini sekarang. Lagi pula ada pesta makanan yang sedang menunggunya. Jiang Cheng pun hanya terdiam mendengar hal ini. Lalu di sisi lain, seseorang yang sedang mengawasi Jiang Cheng menyebut ini benar-benar tidak terduga. Pria itu mengatakan kepada Man Long bahwa dirinya tidak menyangka anak muda berbakat seperti itu akan muncul di antara manusia. Dan Man Long pun menyebut pria itu dengan nama Duan Xiu. Man Long pun mengatakan bahwa Duan Xiu memalsukan kematiannya untuk menghindari kesengsaraan surgawi, menyembunyikan jantungnya dan menunggu era baru. Selama ratusan tahun Duan Xiu belum ditemukan, namun sekarang seorang bocah nakal menemukannya. Duan Xiu pun mengatakan bahwa dia bukan bocah biasa, dan meminta Man Long untuk melihat serangga yang dia keluarkan. Itu adalah wabah murka Nine Miasma Wing, dan lihat gerakannya, bocah itu juga bukan petarung biasa. Man Long pun bertanya kepada Duan Xiu mengenai sikapnya. Sekarang ruangannya tertutup, bukankah dia masih dikutuk? Menurut Duan Xiu, anak ini memiliki kekuatan yang semakin tidak biasa. Dirinya khawatir dia mungkin benar-benar mencapai jantungnya. Yang bisa dirinya lakukan sekarang hanyalah menciptakan Blood Beast, tapi sepertinya mereka tidak bisa menghentikannya. Jika anak ini benar-benar menghancurkan jantungnya, dirinya tidak akan bisa melindungi Man Long lagi. Duan Xiu khawatir mereka berdua akan pergi. Man Long pun meminta Duan Xiu untuk tidak khawatir. Walaupun esensinya tak banyak lagi yang tersisa, mengutuk anak ini sampai mati masihlah mudah. Kembali ke situasi Jiang Cheng yang mulai lelah. Blood Beast ini semakin kuat, bahkan ada yang level 150 di belakang mereka. Segalanya mungkin juga tidak berjalan baik untuk Xuan Yue. Jiang Cheng pun merasa harus bergegas atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Lalu Ten pun memberitahu Jiang Cheng bahwa setelah melewati persimpangan berikutnya, mereka akan sampai. Jiang Cheng pun yakin dewa kuno ini pasti tahu cara bersembunyi untuk benar-benar menyembunyikan jantungnya di pergelangan tangannya. Lalu di saat itu Jiang Cheng merasa aneh melihat pergerakan Blood Beast yang tiba-tiba lari. Jiang Cheng pun merasa ada sesuatu yang aneh terjadi. Dan di saat itu Jiang Cheng merasa lautan kesadarannya tiba-tiba padam. Dirinya bahkan tidak bisa melihat pohon segala sesuatu lagi. Dan di saat itu Jiang Cheng merasakan sesuatu dan tiba-tiba sebuah bayangan besar mengejar Jiang Cheng dan mencengkram Jiang Cheng. Man Long pun menyebut bahwa ini adalah akhir dari anak ini. Sedangkan Jiang Cheng sendiri bertanya-tanya mengapa dirinya tidak bisa menolak sama sekali. Hawa ini begitu dingin, Jiang Cheng pun merasa ingin tidur. Lalu saat ini Ten pun bertanya apakah ada yang salah dan meminta Jiang Cheng mengatakan sesuatu. Jiang Cheng yang mendengar suara Ten pun menyebut bahwa dirinya tidak bisa mengeluarkan suaranya. Namun secara tiba-tiba cincin yang digunakan Jiang Cheng pun aktif dan menghancurkan kutukan ini. Notifikasi pun menyebut bahwa Jiang Cheng telah diserang oleh kutukan dari entitas yang tidak dikenal. Itu telah diblokir oleh Heart of the Star God. Jiang Cheng telah mengalami kerusakan parah dan sekarang dalam kondisi rusak. Jiang Cheng pun menyebut Heart of the Star God adalah cincin yang diberikan Han Yue kepadanya, dan dirinya baru saja dikutuk, langsung pada esensi jiwanya, bahkan melewati pohon leluhur. Cincin ini menyelamatkan hidupnya. Memanggil Huan Yue sebagai kakak benar-benar terbayar. Lalu Jiang Cheng pun tersenyum dan mengatakan bahwa peralatan tingkat dewa yang dapat menahan 9 transformasi sepertinya pihak lain sangat kuat.
Tapi karena mereka tidak bisa membunuh dirinya, maka sekarang adalah gilirannya. Duan Xiu pun segera meminta Manlong untuk menyerang dia lagi. Dirinya tidak percaya anak ini bisa menghindari kutukan ini untuk kedua kalinya. Namun Manlong sendiri menyebut ini tidak benar. Kesulitan kutukan terakhir benar-benar di luar imajinasinya. Esensi jiwanya sudah terlalu terkuras karena berjuang melawan waktu. Jika dirinya melepaskan kutukan itu lagi, dirinya akan tertidur selamanya. Manlong pun meminta Duan Xiu untuk membangunkannya atau melahapnya. Duan Xiu pun seketika tersenyum memandang Manlong dan menyebut bahwa Manlong bisa mati sekarang. Manlong pun seketika bertanya bagaimana Duan Xiu bisa mengendalikan monster dan meminta Duan Xiu untuk tidak membunuhnya. Dirinya akan membantu Duan Xiu. Namun Duan Xiu sendiri menyebut bahwa ini sudah terlambat dan dirinya mempunyai sebuah rencana yang lebih baik. Duan Xiu pun meminta bocah itu untuk menghancurkan jantung itu. Tidak masalah jika bocah itu menghancurkan jantung terakhirnya. Dan dirinya akan menggunakan sisa esensi Manlong yang terakhir untuk menanamkan sihir kausal dalam jiwanya dan memikatnya ke sini, dan bocah itu akan menjadi dirinya. Lalu saat ini Jiang Cheng telah sampai di jantung dewa kuno. Jiang Cheng pun seketika bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan batasan tersebut. Ten pun menyebut bahwa ini sangatlah mudah untuknya. Ten pun meminta Jiang Cheng untuk menunggu karena ini akan berlangsung cepat. Jiang Cheng yang melihat ini menyebut bahwa pembuluh darahnya digigit sampai tercabik-cabik oleh Ten. Pembatasan itu akan segera dihancurkan. Namun di saat itu Jiang Cheng merasa ada yang aneh dengan detak jantungnya. Mengapa rasanya seperti terhubung dengan jantung dewa kuno? Jiang Cheng pun bertanya-tanya apakah itu ilusi dari gelombang kejut. Lalu Ten pun mengatakan kepada Jiang Cheng bahwa dirinya akan mulai memakan jantungnya. Sedangkan Jiang Cheng sendiri masih bertanya-tanya apa yang terjadi mengenai perasaan aneh apa yang dirinya rasakan saat ini. Jantung dewa kuno berhenti berdetak, tapi mengapa rasanya jantungnya ingin berhenti juga? Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.